Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijak, hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, rumah ideologi Pancasila mengajak diri kita masing-masing senantiasa berupaya optimal menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pantang sungguh mempertanyakan keberadaan dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbangsa bernegara adalah proses. Dan proses ini tidak banyak yang memahami, tidak banyak yang menyadari. Karena pada umumnya politikus, ini kalau dalam terminologi yang kami tawarkan, jadi bukan sekedar politikus. Karena bagi kami sebagai guru, ya, salah satu guru ilmu politik sangat miris ketika politik dipersandingkan dengan kosakata, apalagi perilaku yang tidak mendidik, perilaku yang tidak membina, perilaku yang tidak mendamaikan, perilaku yang tidak indah, yang tidak menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Karena politik itu merupakan kearifan. Karena arif tidak mungkin ada kearifan koruptor, tidak mungkin. Ada kearifan maling, ada kearifan penjudi, ya tidak mungkin. Ya. Seperti seringkali dikaitkan terorisme Islam. Ini sangat menyakitkan. Bukan saja kita sebagai anak bangsa Indonesia, tapi kita juga harus merasa kita adalah bagian dari anak bangsa manusia di dunia ini. Sehingga jika ada kearifan, jika ada kebijakan, digandengkan dengan keburukan, maka kita harusnya terus-menerus menebarkan pesona bahwa politik itu sangat cantik, politik itu sangat bijaksana. Yang tidak bijaksana itu adalah pemain-pemainnya. Dan pemain-pemain yang tidak bijaksana ini bukan politisi. Bukan politikus. Yang lebih tepatnya kami mengusulkan pada khalayak, mari kita pahami bahwa ini adalah politik. Jadi keilmuannya politik ini sedang kami rendah. Pelakunya adalah politikus. Mengapa? Kami ambil sekali lagi kosakata ini bukan sekedar mengada-ada, tidak. Sebagai seorang serpihan atau debu-debu ilmuwan, kami berusaha kosakata yang kita terapkan itu adalah kosakata yang tepat. Jika pekerjaannya hanya mengumbar janji tidak ditepati, jika pekerjaannya mengingkari sumpah tidak lagi amanah, jika pekerjaannya memobilisasi massa menjelang pemilu, maka itu sekali lagi bukan politisi, bukan politikus. Ya. Memang dulunya kami sepakat dengan politikus, tetapi setelah dipikirkan, politik itu kearifan. Sedangkan tikus itu adalah binatang pengerat. Kearifan menjadi pengerat
uang negara bangsa tidak mungkin. Orang yang arif itu adalah orang yang berjalan dalam koridor beragama, dalam koridor berkepercayaan, dalam koridor berpancasila. Saya senang sekali ada yang memberikan tanggapan di kanal Hikmatologi bahwa Pancasila itu hanya sekedar lipstick bagi pelaku-pelaku yang memiliki kekuasaan. Kami memberikan jawaban bahwa kita sebagai bagian dari yang terkecil dari anak manusia yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena upaya-upaya yang serius dari masing-masing anak bangsa ini, maka marilah kita merenda teori. Dan rendaan rangkaian teori itu bukan diambil dari antah berantah, tetapi kita ambil dari kebajikan, kebijakan, kearifan, ketulusan yang pernah diteladankan oleh founding fathers and mothers kita. Kita tidak boleh menyebut founding fathers saja, karena ada pejuang yang bernama Cut Nyak Dien, ada pejuang yang namanya Raden Ajeng Kartini dan yang lainnya. Oleh sebab itu, meskipun Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini dan yang lainnya tidak ikut serta menentukan dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila ikut dalam persidangan BPUPK, termasuk BPKI Panitia 8 dan Panitia 9, tidak ikut di dalam, tetapi beliau-beliau itu memberikan keteladanan. Pahlawan-pahlawan prakemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, semuanya memberikan keteladanan, dan keteladanan itu adalah sikap politik. Karena itu, tolong saudara-saudara kami yang ada di media massa, analis politik, ya, apalagi yang sekedar bisa membaca judul politik, kemudian memberikan ulasan-ulasan yang tidak didasarkan pada ilmu politik, tolonglah kita bijak untuk mencegahnya. Ya, jadi cegah diri. Bukan cegah orang lain, cegah diri kita masing-masing untuk tidak berkata kecuali yang kita di dalamnya memiliki kepahaman. Karena dengan memiliki kepahaman, maka kita akan menyampaikan kalimat itu yang terdewasakan. Bukan sekedar belajar dewasa, ya, tetapi kita mengaku sebagai anak kecil, tidak demikian. Tetapi memang kita terus-menerus dalam kesadaran membangun kedewasaan berbangsa dan bernegara, tidak menjadi polisi, apalagi politikus, politikus maksud saya, ya, polisi itu ilmunya, politikus itu orangnya, tidak demikian. Tetapi marilah bangsa Indonesia itu semua, dari rakyat jelata sampai dengan mereka yang ada di gedung kekuasaan yang paling mewah di negeri ini, yang dibiayai oleh rakyat, negara bangsa yang merupakan rahmat anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tidak saja sadar tapi senantiasa tersadar bahwa republik ini bukan karena perjuangan semata-mata, tetapi republik ini atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu kita syukuri, dan bentuk syukur itu, kalau kita memiliki ilmu, marilah senyampang televisi yang bernama YouTube dan varian-varian yang lainnya itu marak dan dipergunakan, kita isi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu saja apa yang kami sampaikan bukan kebenaran sejati, tetapi kita sama-sama mencari kebenaran yang hakiki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika menjelang pemilihan umum, maka hiruk pikuk ini adalah tahun panas, tahun politik. Sekali lagi, sehari-hari setidaknya umat Islam, mukminin mukminat 17 kali menyuarakan Maliki Yaumiddin.
Untuk ketiga kalinya saya katakan, inilah induk dari ilmu politik. Bahkan induk ilmu pengetahuan itu terletak pada Al-Malik, yakni yang memberi, yang memiliki kekuasaan, yang maha kuasa. Al-Malik menciptakan dengan pesona cinta, pesona kearifan, pesona politik. Jadilah bumi yang kita diami, jadilah alam semesta. Dan lagi-lagi, kata-kata Al-Malik yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu dilanjutkan dengan cantik indah, mempesona di dalam surah ke-59. Insya Allah ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Tentu saja kalau saya menyampaikan begini bukan paham tafsir dalam pengertian seperti para ustadz yang memang bergeraknya di dalam tafsir. Tetapi kita sebagai mukminin dan mukminat mencoba memahami sesuai dengan kapabilitas keilmuan kita. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tolong saudara-saudaraku tercinta, sebangsa dan setanah air, jangan mengatakan aku cinta Indonesia, aku cinta Pancasila, tetapi guratan-guratan keseharian di grup-grup WhatsApp justru malah yang paling banyak menebar nista. Jangan sampai. Kebohongan cinta itu menyakitkan, saudaraku. Karena itulah, mari kita jujur. Jujur pada apa? Jujur pada nurani sendiri. Karena hati satu-satunya dalam ungkapan Al-Quran yang tidak pernah mendua. Diuraikan dengan sangat indahnya di dalam salah satu karya Profesor Dr. Nurkolis Majid Islam. Dan gayung bersambut, saudara-saudara kami yang lainnya, tentu akan mewarnai hiruk pikuk berbangsa dan bernegara menjelang pemilihan umum tahun 2024 dengan nuansa religiusitas masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di bumi ini. Jangan sampai kita mengotori lisan kita yang sehari-hari digunakan untuk berdoa, memohon ihdinas siratal mustaqim, sampai seterusnya, tetapi kita menista saudara sendiri yang seiman seagama. Jangan sampai kita setiap hari berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, menista orang lain yang tidak seiman dan seagama. Jangan sampai ihdinas siratal mustaqim kita ucapkan di malam hari, di gelap gulita. Kita hanya berdoa untuk diri sendiri, sungguh tidak cukup. Tapi sampaikanlah sepenggal doa untuk bangsa negara ini. Betapapun dan siapapun yang sedang memimpin sekarang, doakanlah, sisihkan doa agar kian hari semakin baik negeri yang kita cintai, Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita terjebak politik menjadi politik, karena politik itu menyakitkan. 1000 janji tak ditepati, 1000 amanah diingkari, 1000 kata didustai. Mengapa? Karena akar masalahnya terletak pada demokrasi yang sudah menjadi berhala yang kami sebut dengan demokratisme. Sedangkan bangsa negara kita diukir dengan asas prinsip yang paling indah di dunia dan semua bangsa memiliki, tetapi tidak semua bangsa mengedepankan, yakni musyawarah untuk mufakat, dialog untuk mencapai solusi terbaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bersama kanal Hikmatologi, kita tidak
merasa benar sendiri. Tetapi kita mencoba menawarkan apa yang kita miliki. Tentu saja dengan kerendahan hati. Karena itu kami senantiasa memohon kepada saudara-saudaraku semua, sebangsa, setanah air bahkan. Karena kanal Hikmatologi pernah sebelumnya itu adalah Indarwanto Hikmatologi. Ya, 4 tahun yang lalu dirusak oleh 12 negara. Kemudian pertarungan terakhir itu adalah pemenangnya saudara-saudara kita dari Ukraina atau Ukraina. Yang sekarang lagi bermasalah. Tetap dulu Indarwanto Hikmatologi, sekarang tepatnya 1 tahun lebih menjadi kanal Hikmatologi, tetap setia pada kitab suci yang kami yakini dan tetap menghargai kitab-kitab suci yang dihargai, yang diyakini oleh saudara-saudara kami yang berbeda agama dan kepercayaan. Kita berdiri di atas fondasi yang sama, yakni adalah Pancasila. Jangan yang lainnya. Pemirsa, mari kita sejenak berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga data yang kami rangkai di dalam Sabdana, sejenis syair atau karya sastra, berdasar data literasi dan data kehidupan nyata. Yang ke-17.024, Policik. Yang ketiga, Policik dapat berselimut syariat agama syarat pesona. Pesona yang dengan sengaja mempermainkan kebersahajaan warga. Warga negara yang bersahaja diberi sajian sederhana. Sederhana bertutur kata memang terbatas di dalam kosakata. Atas nama kemunafikan sederhana, banyak warga terpanah dengan kesederhanaan yang syarat dengan pura-pura. Tak ada hari kecuali bicara munafik bersahaja. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 7 Mei 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Policik dapat berselimut syariat agama syarat pesona. Yang kami maksudkan, dan ini boleh saudara-saudara kami berbeda, ini datanya seperti itu. Ya. Jadi Policik itu adalah negara yang di dalamnya ada tokoh-tokoh licik. Licik itu kami identikan dengan orang-orang munafik. Tokoh-tokoh licik itu atau pemain-pemain licik itu, jadi tokoh dalam tanda petik, jadi ditokohkan oleh kelompoknya, ya, bukan oleh bangsa negara, dapat berselimut syariat agama syarat pesona. Jadi tak jarang orang-orang ini berkunjung ke satu tempat ibadah. Ini yang kami anggap sebagai selimut syariat agama atau selimut aturan agama, selimut religiositas. Menjelang pemilu mendatangi kiai, mendatangi habib, mendatangi pesantren dan seterusnya. Jika itu adalah tulus, maka datang itu jangan sekedar untuk mengatakan ini saya, ini track record saya, ini kebahagiaan saya. Tidak demikian. Negara bangsa ini sudah dewasa, ya, meskipun tetap saja dewasa itu terus-menerus harus didewasakan karena generasi silih berganti. Tawarkanlah, kalau Anda adalah calon bakal presiden, maka tawarkanlah visi yang ada dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan misi yang ada di dalam alinea keempat, tawarkan dalam bentuk rencana strategis. Meskipun ini bukan waktunya pemilu, ya, bukan waktunya kampanye maksud kami, tapi tawarkan, karena itu bagian dari pendidikan politik atau sosialisasi politik. Sosialisasi itu dalam terminologi politik bukan mengenalkan
peraturan perundangan, bukan mengenalkan program-program pemerintah saja. Tapi sosialisasi politik itu adalah mendidik dan mengajari, meneladani warga negara itu dengan kearifan. Itu adalah pendidikan politik. Boleh seseorang itu mengutip ayat, tetapi ayat itu tidak diperjualbelikan, tapi ayat itu untuk menguatkan rencana strategis atau program-program. Boleh. Ya. Jadi contoh ketika berbicara berkunjung ke Bali, ya hargailah keanekaragaman yang ada di Bali. Jangan ketika berbicara di Bali disamakan dengan berbicara di Kabupaten Jombang. Tidak demikian. Itu namanya bukan renstra, bukan rencana strategis ya. Tapi itu adalah rencana yang mematikan. Karena itu pembangunan itu secara general rencana strategisnya boleh sama, tetapi implementasi atau program-programnya itu harus memiliki kekhususan. Itulah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Pesona yang dengan sengaja mempermainkan kebersahajaan warga. Jadi warga-warga kita, mohon maaf, rakyat jelata itu ya. Rakyat jelata itu apa? Pada umumnya kalau diberi sesuatu sekedar sembako senang. Tapi ya janganlah sembakonya itu bergambar. Ya kalau memang sembako ya tulus saja memberikan. Bergambar apa? Yang tidak biasa, yang tidak lazim. Ya, kalau lazimnya itu ada beras rojo lili, ya, ada beras punel, ada beras tropik, ada beras apa itu macam-macam lah apa itu mereknya gitu. Nah sekarang jangan mereknya itu merek bendera parpol ya. Jadi trademarknya jangan trademark bendera parpol. Itu sangat tidak mendidik ya. Warga negara yang bersahaja diberi sajian sederhana itu maksud kami. Sajian sederhana itu apa? Ya harganya tidak seberapa, mungkin sekitar 50 sampai 150 ribu. Tapi membeli kedaulatan rakyat. Loh ini kan sangat politik sekali, sangat politikus sekali ya. Jadi ini adalah term politik. Perilakunya pasti politikus. Atas nama kenafikan sederhana banyak warga yang terpana. Jadi warga itu dibohongi tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena disampaikan dengan senyum penuh pesona, bersahaja, kemudian canggih, ngapurancang, dan nuwun inggih gitu ya. Tidak demikian. Didiklah warga negara ini. Kasihanlah rakyat yang bersahaja itu jika hanya dipanah dengan kesederhanaan yang pura-pura. Tidak hari-hari kecuali munafik bersahaja. Jadi orang munafik itu biasanya kalau sangat menginginkan sesuatu, sangat bersahaja. Bersahaja, munafik, bersahaja, cerdas itu beda. Bisa dirasakan. Tetapi tidak semua rakyat jelata bisa merasakan. Tapi ingat, rakyat jelata yang ada di desa, ketika menggunakan mata hatinya, berpikir ngagem penggali, berpikir menggunakan power of heart, maka dia pasti tahu calon pemimpin yang berbohong dan yang tidak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi hirup pikuk menjelang pemilihan umum, jangan warnai dengan guratan-guratan tangan yang tidak terpuji. Jangan warnai dengan lisan-lisan yang tidak bijaksana. Masa lalu adalah sejarah untuk kehati-hatian menyongsong masa depan yang lebih bijaksana. Dan hari ini yang lebih seksama. Jangan sampai kita seolah-olah pemimpin masa lalu tidak punya peran. Ya, hidup itu hanya masa lalu, masa kini. Sedangkan masa depan kita hanya berencana. Masa lalu adalah sejarah. Terbaik atau terburuk harus diakui. Dan ketika menilai, nilailah dengan keseimbangan.
bukan suka tidak suka. Sekarang banyak orang pandai berceloteh, pintar berbicara, tetapi tidak menggunakan data, apalagi analisis. Tetapi sebagian kecil dari anak bangsa itu yang memiliki data, cerdas berbicara, beriman, tak jarang mereka dinista. Ingat saudaraku, di dalam Islam, dan saya yakin agama-agama lain juga ada di dalamnya, Allah Tuhan yang Maha Esa selalu menguji dengan kegembiraan. Apakah kita bersyukur? Kebahagiaan, apakah kita bersyukur? Kenyamanan, apakah kita bersyukur? Berterima dan berkasih. Diuji dengan keburukan, mungkin satu saat kita sakit, ataupun keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan yang lain. Apakah kita mengevaluasi diri? Terima kasih. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semuanya, bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha